Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yuniar, NIM 2425150006. Apa sih itu bakteri Bacillus anthracis? Bakteri Bacillus anthracis adalah bakteri patogen penyebab penyakit antraks. Dari asal nama, anthracis berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthrax, yang berarti batu bara, yang merujuk pada penghitaman kulit pada korban. Lalu, apa sih penyakit antraks? Penyakit antraks adalah penyakit infeksius dan menular pada hewan yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang membentuk spora. Morfologi koloni bakteri itu sendiri, yang pertama yaitu non-henolitik pada agar darah. Yang kedua, koloni besar berwarna putih keabu-abuan tidak beraturan. Yang ketiga, tepian koloni seperti putih telur kocok. Kemudian, ciri-ciri bakteri Bacillus anthracis yaitu yang pertama merupakan bakteri gram positif dan bersifat aerob. Yang kedua, tidak mempunyai alat gerak atau motil. Yang ketiga, bersifat patogen. Yang keempat, berkapsul dan tahan asam. Yang kelima, tidak tahan terhadap suhu tinggi. Yang keenam, eksotoksin kompleks yang terdiri atas Ag, lethal faktor, dan edema faktor. Kemudian yang terakhir adalah dinding sel bakteri merupakan polisakarida somatik yang terdiri dari N-asetilglukosamin dan D-glukosa. Taksonomi bakteri Bacillus anthracis. Kingdomnya Bacteria, filumnya Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Bacillales, famili Bacilliaceae, genusnya Bacillus, spesiesnya Bacillus anthracis. Siklus hidup bakteri Bacillus anthracis. Siklus hidup bakteri Bacillus anthracis itu ada dua. Yang pertama fase vegetatif dan yang kedua fase spora. Fase vegetatif itu berbentuk panjang, panjangnya 1-8 mikrometer, lebarnya 1-1,5 mikrometer. Bakteri ini memenuhi darah dan menyerap oksigen dalam darah saat fase vegetatif. Spora bisa berubah menjadi bentuk vegetatif atau batang jika spora masuk ke inang yang memungkinkan. Yang kedua yaitu fase spora, berbentuk bulat seperti bola golf, ukuran sekitar 1-1,5 mikrometer. Bakteri dalam keadaan tidak aktif pada fase ini atau dorman. Fase ini tahan terhadap radiasi, panas, ionasi, tekanan tinggi, ultraviolet, dan sterilisasi dengan senyawa kimia. Patogenesis bakteri bisa pada hewan dan bisa juga pada manusia. Pada hewan, bakteri bisa masuk lewat mulut dan saluran cerna. Pada manusia, bakteri bisa masuk lewat membran mukosa atau antraks gastrointestinal, inhalasi ke paru-paru atau antraks pernafasan, kulit yang luka atau antraks kulit. Bakteri juga bisa masuk ke otak atau antraks otak atau meningitis. Habitat bakteri umumnya ditemukan di tanah, air, daun-daunan yang kemudian menjadi bibit penyakit pada hewan yang lalu bisa ditularkan ke manusia. Spora bakteri ini bisa bertahan selama 60 tahun di dalam tanah kering. Bakteri juga dapat ditemukan di tanah, bulu, kulit, wol, debu, dan tepung tulang. Mekanisme infeksi bakteri. Edematoksin adalah racun yang menyebabkan makrofag tidak dapat melakukan fagositosis pada bakteri. Lethal toksin adalah racun yang memaksa makrofag mensekresikan TNF-alpha dan interleukin 1 beta yang menyebabkan septic shock dan kematian. Racun ini juga bisa menyebabkan bocornya pembuluh darah. Gejala penyakit antraks. Antraks kulit. Yang pertama, terjadi pada permukaan lengan atau tangan, sering diikuti pada wajah dan leher. Yang kedua, timbulnya papul pruritik 1-7 hari setelah masuknya spora lewat luka. Pada awalnya, itu akan terlihat seperti gigitan serangga. Yang ketiga, papul berkembang dengan cepat menjadi vesikel, kemudian pastul, akhirnya menjadi ulkus nekrotik, khas lesi berdiameter 1-3 cm dan memiliki eshar hitam di tengah. Yang keempat, timbul edema, limfangitis, limfadenopati, dan gejala sistematik. Dan yang terakhir, eshar akan berkembang penuh menjadi kering, lusen, dan terpecah-pecah setelah 7-10 hari. Selain antraks kulit, terdapat juga antraks saluran pencernaan. Yang pertama, gejala awal, mual, muntah, tidak nafsu makan, rasa sakit perut yang parah, suhu tubuh meningkat. Yang kedua, konstipasi lalu diikuti diare akut berdarah. Yang ketiga, hematemesis. Yang keempat, toksomia. Yang kelima, shock dan meninggal biasanya kurang dari 2 hari. Selain antraks kulit, antraks saluran pencernaan, ada juga antraks saluran pernafasan. Antraks saluran pernafasan ini sangat jarang terjadi. Biasanya akibat dari perluasan tipe kulit atau karena menghirup udara yang mengandung spora antraks. Gejala yang dialami penderita dimulai dengan
lesu, lemah, suhu febrile, dan batuk-batuk non-produktif seperti tanda-tanda bronkitis. Lalu penderita mendadak dyspnoe, cyanosis, stridor, gangguan respirasi berat, shock, dan meninggal, biasanya kurang dari 24 jam. Pengobatan antraks. Antraks dapat diobati dengan antibiotik seperti amoxicillin, vancomycin, ciprofloxacin, doxycycline, erythromycin, penicillin, tetracycline, streptomycin, chloramphenicol. Cukup sekian video dari saya, kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.